tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, premanisme, dan pemaksaan kehendak. Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini, tenda-tenda orang kafir ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana ketegasan daripada negara ya untuk melawan premanisme, intoleran, dan juga pemaksaan kehendak ya untuk mengikuti organisasi mereka ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah tugas kita bersama sebenarnya ya, harus bersinergi dan kita harus mendukung ya program-program daripada pemerintah untuk ya menolak dengan tegas dan bahkan memproses ya. Bila perlu teman-teman sekalian ya, ini polisi harus memberikan teguran dan hukuman yang setimpal ya dengan pemberontak-pemberontak. Nah, sehingga mereka tidak lagi seenak jidatnya ya mereka berbuat sesuatu hal di negara ini ya yang tentu saja bertentangan dengan undang-undang dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, seperti apa ketegasan yang disampaikan? Mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, premanisme, dan pemaksaan kehendak. Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini, tenda-tenda orang kafir ini. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 24 mobil dari sebuah gudang yang diduga hasil penggelapan di rumah milik Cep yang mengaku sebagai mantan Presiden ISIS regional Indonesia. Dalam penggerebekan, polisi mendapati berbagai macam jenis mobil yang sengaja diparkir di belakang rumah Cep Hernawan. Pembongkaran. Negara tidak boleh kalah. Berdasarkan viralnya pencopotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada Ormas Garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP Ormas Garis Gerakan Reformis Islam menyatakan itu bukan daripada agenda Gerakan Reformis Islam. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas. Yang dicopot, oke, gara-gara ormas ini yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya. Kan keluar titik-titik tuh di situ tuh. Jadi bocor ya. Satu oknum ormas, bukan warga, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Berarti setiap hujan bocor sekarang? Iya, sekarang mah yang enggak lah, kalau kan ini udah 2 lapis. Oh, udah lapis. Memang tenda itu kan pas seperti itu, tenda yang belum di atasnya. Kalau pagi embun gitu kan suka rembes, kalau hujannya. Cukup menyayangkan nggak? Iya, ya cukup menyayangkan lah. Datang bantuan, mana ada. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya, bagaimana mereka memberikan sebuah ketegasan bahwa negara tidak boleh kalah ya. Baik itu aksi premanisme,
radikalisme dan juga intoleran yang terjadi berulang-ulang kali di Republik Indonesia ini, di negara kita teman-teman sekalian, sangat disayangkan sekali ya. Jadi kalau dalam video tadi kita melihat bahwa karena ormas ya, ini sebenarnya bukan oknum tapi ormas ya, karena ini kalau bicara ormas ini sudah kelompok teman-teman sekalian. Dan kita melihat juga pencopotan daripada label gereja yang ada, itu jelas bahwasanya itu kelompok ya, beberapa orang yang melakukan pencopotan itu. Nah teman-teman sekalian, ada warga yang kemudian diwawancarai, dikatakan di situ bagaimana dengan itu ya, kalau pagi berembun itu bocor ya, apalagi kalau hujan bocor gitu ya, sangat disayangkan sekali ya. Harusnya bantuan itu diterima dengan lapang dada tanpa harus melihat dari mana bantuannya gitu ya. Toh juga itu orang memberikan dengan sukarela, bukan karena ada iming-iming yang lain. Ingat, kristenisasi tidak akan ada gitu ya. Yang ada adalah pengkabaran gitu loh, kabar gembira supaya orang berakhlak mulia gitu ya. Jadi kalau Anda kemudian takut dengan orang Kristen ya, ini terbalik gitu loh ya. Terbalik gitu. Seharusnya orang-orang Kristen itu ya segan dengan umat Islam. Kenapa? Karena yang main kelompok lah gitu ya. Dan itu ya perusakan dilakukan begituan ya. Ini seharusnya ya kita yang takut, justru ini ya umat Islam sendiri ya, yang kelompok-kelompok ormas ini maksud saya, itu mereka malah ketakutan ya dengan adanya Kristen memberikan bantuan, mereka takut ya, iman mereka itu sejauh daripada logo itu ya. Jadi mereka terganggu dengan logo gereja. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Dan sebenarnya saya terlalu yakin ini ya, yang melakukan demikian adalah orang-orang yang memang tidak paham Pancasila, orang-orang yang memang tidak mengerti tentang kebersamaan di Republik Indonesia. Dan orang-orang semacam ini tidak pantas ya untuk tinggal di Indonesia sebenarnya. Ya, kalau Anda tidak bisa menerima kebinekaan tunggal ika, maka Anda harus out dari Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Pancasila, ya, bukan negara suatu agama. Ya, jika memang Indonesia sudah menjadi suatu negara, ya mungkin bisa saja apa yang Anda lakukan, apa yang Anda terapkan itu boleh-boleh saja gitu ya, karena sesuai dengan syariat agama tertentu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di situ ya bahwa mereka menolak labelnya ya. Tendanya diterima. Ini apakah ini bukan munafik gitu ya? Mereka katakan ya, itu kan tujuannya untuk pamer dan untuk menonjolkan diri organisasi gereja tersebut ya, menonjolkan diri untuk memberikan bantuan. Tidak di situ poinnya, Pak, ya. Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah bagaimana supaya terkawal dengan baik bantuan tersebut dan sampai dengan selamat ya. Karena tentu saja ada banyak oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi bencana ini. Artinya ada penggalangan dana dilakukan di sebuah organisasi gereja contohnya. Ya, contoh di gereja misalnya si A ya melakukan sebuah penggalangan dana, dananya terkumpul misalnya 50 juta ya, kita katakan 50 juta misalnya. Lalu mulai beli tenda lalu disalurkan ya. Nah, kalau seandainya tidak ada logonya, tidak ada buktinya bahwa sudah diterima oleh masyarakat dengan logo tersebut, maka ya bisa jadi orang yang menyumbangkan itu jangan-jangan mereka korupsi. Jangan-jangan itu mereka udah tahan itu bantuan, dana itu yang sudah terkumpul sekitar 50 juta itu nggak tersalurkan gitu ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian ya tentu saja juga ya organisasi yang sudah menyumbangkan itu harus tahu dong ya, mereka mempercayakan 1, 2, 3 sampai 10 orang misalnya relawan yang akan pergi ke sana untuk menyalurkan bantuan tersebut. Nah, otomatis organisasi tersebut itu butuh pertanggungjawaban, itu videonya, kemudian lokasinya, alamatnya, kemudian harus ada masyarakat tersebut yang menerimanya, ada bukti dokumentasinya gitu ya. Jadi harus diserahkan kepada organisasi yang menyumbangkan ya. Jadi bukan hanya tujuannya mau pamer-pamer ya. Sebenarnya
tidak sampai ke situ pemikirannya. Yang bermasalah sebenarnya adalah Anda, ormas garis ini yang bermasalah sebenarnya, gitu ya. Mengapa mereka terganggu dengan adanya bantuan yang atas nama gereja tersebut? Toh juga masyarakat sudah terima dengan baik, gitu ya. Ini buat saya label dicopot, tendanya masih dipakai. Ini munafik. Kalau memang Anda mengharamkan bantuan dari orang-orang Kristen, bilang aja haram gitu loh. Nggak usah diterima gitu. Nggak usah lagi tendanya ada di situ. Sekalian saja copot semua seperti yang Anda sampaikan di video itu, gitu ya. Kita copot semua itu. Ini sumbangan para penginjil-penginjil. Kafir ya. Kita bongkar semua, kita ganti yang baru. Ya, kalau memang itu yang Anda lakukan, seharusnya dicopot sekalian, buang sekalian itu ke sungai atau tenggelamkan di mana di sana ya. Gitu. Ya, nggak perlu dipakai lagi lah ya. Kalau itu yang Anda bantuan dari kafir itu tidak boleh diterima. Tapi ini tendanya masih dipakai. Ini sama saja munafik gitu ya. Munafik. Nah, teman-teman sekalian, kita bersyukur dengan ketegasan daripada para menteri, Polri, dan juga masyarakat-masyarakat yang memberikan komentar dan memberikan juga sumbangsi ya, agar Indonesia ini tetap aman ya, tetap Pancasilais ya, tetap berpegang kepada kebinekaan tunggal ika dan saling menghormati. Ingat, kekristenan menjunjung tinggi nilai kasih. Karena Alkitab mengajarkan kami, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, ya, totalitas seluruh hidup kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan kita juga harus bisa mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Bahkan orang Kristen juga diajarkan dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ingat bahwa kekristenan mengedepankan nilai kasih, karena kasih akan membuat Indonesia aman tentram ya, dan tentu saja kasih bagian daripada Pancasilais, kebinekaan tunggal ika, karena kasih menerima perbedaan dan juga tetap menghormati pemimpin negara. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.